Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para kadang tani. Jumpa lagi dengan channel kami Petani Milenial. Apa tanaman cabai atau tomat itu gampang terserang yang namanya busuk batang, busuk daun, dan busuk buah. Nah, kenapanya ini? Maka ikuti kami terus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Petani Milenial agar kami terus berkembang dan bisa mengasih informasi kepada sedulur-sedulur semuanya. Maka channel kami bisa berkembang dan bisa memberi informasi kepada sedulur-sedulur semuanya. Gimana caranya untuk mengatasi tanaman yang terserang busuk batang, entah itu cabai atau tomat. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahu pengalaman saya. Saya juga petani cabai, petani kentang, dan petani tomat. Selama saya jadi petani, jarang sekali mempunyai tanaman yang terkena busuk batang. Nah, trik dan tipnya bagaimana? Oke, ikuti kami terus. Tanaman tomat saja ya, yang lebih rawan. Gini, tanaman tomat itu tergolong tanaman yang susah ketika sudah terserang busuk batang atau busuk daun. Wow, harapan kita sudah tipis. Jangan menyerah sedulur-sedulur tani, karena ada obatnya. Gusti Allah itu menciptakan penyakit, juga menciptakan obatnya. Hanya kita belum mengetahui penyakit ini obatnya apa toh, penyakit ini obatnya apa toh, gitu loh. Yang pertama dilakukan ketika panjenengan semuanya akan menyemprot tanaman tomat itu, kita tengok dulu ke ladang. Misalnya ini tanaman, ini pohon tomatnya. Nah, kita teliti dulu. Misalnya besok mau menyemprot, kita teliti dulu tanaman ini butuh apa toh. Kalau tanaman ini ada yang terkena busuk batang atau busuk buah, ya sudah, kita besok berangkat ke ladang pagi-pagi bener loh, kita bawakan obatnya itu. Seperti halnya gini loh guys, ketika anak bayi itu yang baru lahir terus dikasih nasi, otomatis nggak mau. Anak baru lahir itu maunya ya minum ASI menurut tingkatnya. Maka tapi yang jelas gini, kalau sedulur-sedulur untuk menyemprot tanaman itu yang paling bagus itu pagi ketika stomata itu apa? Stomata itu mulut daun. Ibaratnya gini, manusia itu ketika lapar pasti di antara jam 11 sampai jam 12. Itu manusia. Tapi kalau tanaman itu laparnya itu pagi, karena stomata atau mulut daun itu baru membuka. Jadi ketika sudah lewat jam 9 atau jam 10, stomatanya sudah atau menutup lagi. Makanya ketika jam 10 lebih kok kita menyemprot tanaman kita, mulut daunnya sudah tertutup, alias penyemprotan kita sia-sia karena nggak dimakan oleh tanaman tersebut. Nah, cukup mudah guys. Jadi tereng ini guys, untuk mencegah busuk batang, busuk daun, daun, dan busuk buah. Wow, kok banyak sekali? Enggak guys. Contohnya dari bahan aktifnya kita harus menggunakan fungisida yang berbahan aktif klorotalonil. Kenapa? Nah ini, fungisida kontak, protektif, dan kuratif, berbentuk tepung berwarna putih keabu-abuan yang dapat disubstitusikan ke dalam air untuk pengendalian penyakit hawar daun atau Phytophthora
investan pada tanaman kentang atau tomat guys. Ini untuk busuk daunnya, terus ini saya pakai simoksanin. Kenapa harus pakai simoksanin? Ini juga fungisida protektif dan kuratif. Kalau ini tadi fungisida kontak protektif kuratif, ini fungisida protektif kuratif. Kenapa saya harus pakai dua ini? Ini tidak dijadikan satu guys, karena ada senjatanya lagi. Nah, senjatanya lagi apa? Kita pakai fungisida yang sistemik. Nah, ini fungisida sistemik berbentuk tepung yang dapat dispesiasikan berwarna putih, digunakan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, jagung, kentang, semangka, tembakau, dan tomat. Apakah fungisida 3 macam fungisida itu jadikan satu setiap menyemprot? Tidak. Jawabannya tidak. Kita harus di mix guys. Mixnya begini. Minggu pertama misalnya hari Minggu kita menyemprot. Kita pakai, kalau tanamannya sudah terserang busuk daun atau busuk batang atau busuk buah. Minggu pertama hari Minggu itu kita pakai fungisida klorothalonil dan sistemik atau akrobat, ini yang bahan aktifnya dimetomorf. Ini. Terus besoknya lagi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis ini nggak dibawa lagi guys, tapi pakai fungisida yang protektif kuratif yang dari bahan simoksanil. Pakai ini guys. Jadi akrobatnya ikut terus, ikut ke sini. Tapi lebih bagusnya lagi apabila dicampur lagi dengan fungisida yang mankoseb. Jangan pernah menyepelekan tanaman ketika kalian menyemprot 5 hari sekali kok jadi 6 atau jadi 7. Meleburi berapa per ya Pak? Jangan 7. 5 terus, kalau 6 terus guys. Jangan gini-gini ya. Jadi kalau 5, kalau 6. Itu bahasa apa mas? Oke, ambil dulu. Itu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau menyemprot harus teratur, harus pagi. Oke?